Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Kemarin kita sudah selesai ayat 101 sampai 104. Selanjutnya adalah 105 sampai ayat yang ke-113. Temanya adalah keharusan berbuat adil dan tidak memihak dalam menetapkan suatu hukum. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kopinya Pak Haji Mulkan kalau bisa dibagi, saya dibagi itu. Baik, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kita wakaf biar nafasnya ngejangkau. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Litahkuma bainan nasi bima arakallah. Wa la takun lil khainina khasima. Wala takun lil khainina khasima. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurur rahima. Innallaha kana ghafurur rahima. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah.
وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا Sadaqallahul Azim wa sadaqar Rasulun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Sebelum kita masuk ke topik tafsirnya, kita akan baca dulu hubungan ayat 105 dan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu sudah dijelaskan hubungan antara seorang muslim dengan Tuhannya dan dengan agamanya, yakni dengan Allah dan agama Islam, yaitu sholat dan jihad. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai imam dalam sholat dan panglima dalam jihad. Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Dalam hubungan ini Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai pemimpin dari suatu masyarakat yang mulai berbentuk negara. Beliau tahu apa yang harus diperbuatnya dan apa yang ditinggalkannya dalam usaha mengasuh dan membimbingnya. Betapa istimewa nih Mas Toto. Jadi hubungan sholat itu hubungan seorang hamba dengan Allah. Dalam hal jihad Rasulullah sebagai panglima perang. Dalam hubungan masyarakat Rasulullah statusnya adalah sebagai pemimpin sekaligus hakim. Kalau ada problem persengketaan masalah apapun, itu Rasulullah harus siap menangani dan memberikan keputusan dengan tepat dan benar. Maka dari itu ayat ini adalah sebagai bimbingan dalam masalah kemasyarakatan, khususnya masalah kepemimpinan dan keputusan hukum. Keren banget tuh. Kalau kita mengkaji Al-Quran itu luar biasa Mas Soto. Baik Mas Soto, lanjut. Inna anzalna. Bismillah. Inna anzalna, sungguh kami telah menurunkan ilaika kepadamu Muhammad al-kitaba, kitab Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Stop. Hak itu Mas Toto, tolong diingat ya, hak itu adalah satu kata atau istilah. Kalau dalam Al-Quran ada kata al-haq, sesuatu yang pasti benar nggak perlu dirubah, sesuatu yang pasti benar nggak perlu dirubah. Sementara kebijakan manusia sekarang benar, boleh jadi seiring dengan berjalannya waktu itu tidak sesuai dengan zaman, harus dirubah. Bahasanya itu direvisi. Kalau Al-Quran itu turun dengan membawa hak,
membawa dengan benar kebenaran yang pasti dan tak perlu untuk dirubah. Karena Al-Quran ini adalah panduan pegangan hidup manusia kelas internasional sampai sekarang, bahkan mulai dari sekarang sampai hari kiamat. Itu namanya al-haq. Pancasila aja mau direvisi jadi Trisila, terus dari Trisila jadi Ekasila tuh, padahal itu persnya udah luar biasa. Lanjut. Litahkuma, agar engkau mengadili atau menghukumi bainan nasi, antara manusia, bima, dengan apa yang arokallah, telah Allah ajarkan kepadamu. Wih, keren banget. Ini benar-benar, ini kalau ayat-ayat seperti ini, kalau mahasiswa itu masuknya kuliah syariah, Mas Toto. Ini karena berkenaan dengan masalah hukum. Ini biasanya yang menjadi pedoman atau katakanlah kajian-kajian ayat-ayat yang model seperti ini. Lanjut. Wala, dan jangan takun kalian menjadi lil khainina, pembela bagi orang-orang yang berkhianat, khosima, dan menjadi penentang bagi orang yang tidak bersalah. Terima kasih. Terjemah bebasnya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Baik, itu ada asbabun nuzul halaman kiri Mas Toto. Halaman kiri 222. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan berhubungan dengan pencurian yang dilakukan Tu'mah, dan dia menyembunyikan barang curian itu di rumah seorang Yahudi. Tu'mah tidak mengakui perbuatannya itu, malah menuduh bahwa yang mencuri barang itu orang Yahudi. Hal ini diadukan oleh kerabat-kerabat Tu'mah kepada Nabi SAW, dan mereka meminta agar Nabi SAW membela Tu'mah dan menghukum orang Yahudi. Kendati pun mereka tahu bahwa yang mencuri barang itu ialah Tu'mah. Nabi SAW sendiri hampir-hampir membenarkan tuduhan Tu'mah dan kerabatnya terhadap orang Yahudi. Oh, ini kan Rasulullah hampir terpengaruh oleh lawyer Tu'mah, kalau bahasa sekarang itu. Oleh siapa Mas Toto? Lawyer Tu'mah, sehingga hampir memutuskan keputusan yang membenarkan orang Yahudi itu. Kalau tidak turun ayat, kalau Allah tidak memberitahukan kepada Rasulullah, tentunya orang Yahudi itu yang akan dihukum. Karena yang namanya keputusan pengadilan itu kan sesuai dengan faktanya barangnya di rumah orang Yahudi, padahal yang nyolong Tu'mah geger. Benar apa enggak Mas Toto? Itu gara-gara surah Al-Baqarah turun itu ada orang kaya terus gak punya anak, punya keponakan. Nah keponakannya itu udah ngiler ingin menguasai harta pamannya, ditunggu gak mati-mati, pamannya dibunuh. Dan terus jenazahnya, mayatnya taruh di kodam, padahal yang bunuh orang curug indah. Gegerlah yang namanya orang kodam kan kayak gitu, nuduh orang curug indah. Ini kenyataannya jenazah mayatnya ada di sini, berarti yang membunuh adalah orang kodam. Gak terima orang kodam. Akhirnya apa? Ada Nabi Musa. Nah Nabi Musa kan nabi, mempunyai mukjizat, sehingga kan suruhnya di surah Al-Baqarah sapi. Nah setelah sapi disembelih, terus ekornya itu disabetin ke orangnya yang meninggal, akhirnya bangkit dengan izin Allah, hidup lagi ngomong. Sebenarnya yang bunuh itu bukan orang kodam, tak lain dan tak dekat adalah yang bunuh adalah ponakanku sendiri ini. Itu kan ceritanya demikian. Kita buka surah
Al-Baqarah. Ceritanya demikian Mas Toto, ya kan? Biar nggak lupa, oh ceritanya soal Al-Baqarah seperti itu. Ujung-ujungnya adalah ingin dapat warisan, dapat harta. Ceritanya demikian Pak Ukim. Wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, halaman 11 ayat yang ke-72. Ini biar ingat Pak Aris ceritanya. Nah, itu saya rangkum aja ceritanya. Baik, ayat 72, ayat 73. Baik, kita baca terlebih dahulu ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Mas Toto, wa id qataltum. Wa iz qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan seseorang, fadaraqtum, kemudian kalian saling menuduh, fiha, dalam hal itu. Wallahu, dan Allah, mukhrijun, menyingkapkan, ma kuntum, apa yang kalian telah taktumun, kalian sembunyikan. Baik, itu dari situ ya, ini ada keistimewaan ayat ini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Artinya Allah akan menyingkapkan, menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Ini kalau Mas Toto lagi nyari barang, terus barangnya keserimpet kemana, nggak ketemu dicari, itu nyarinya sambil baca ayat ini. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itu ada kisah orang berangkat haji, si suaminya itu terpisah dengan istrinya, lapor ke Amirul Hajj, pemimpin haji, Pak Kiai. Tadi saya sama istri yang namanya di Masjidil Haram itu laki perempuan kan nggak boleh berbarengan, akhirnya terpisah. Nah, ternyata dicari setelah sholat nggak ketemu, pulang lah ke maktab. Setelah itu lapor sama Pak Kiai, dan cari lagi, insya Allah ketemu, baca ayat wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itu dibaca terus, insya Allah gak lama nyarinya ketemu. Itu beberapa kali saya mujarab, itu pengalaman. Pak Mandra juga seperti itu katanya. Nyari kontak motor, ya kan dicari ketemu, nggak ketemu sambil baca itu. Ingat kata Pak Ustaz Joko, setelah capek nyari, malah letak di sini di sampingnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itu keistimewaan ayat. Lanjut. Fakulna, lalu kami berfirman, Ikhribuhu, kalian pukullah mayat itu, biba'zimha,
dengan bagian dari sapi itu. Baik, itu bagian dari sapi. Yang dimaksud dalam tafsirnya itu adalah bila nabiha, ekornya disabet sama ekornya. Lanjut. Kadzalika, demikianlah, yuhyillahu, Allah menghidupkan, al-mauta, orang yang telah mati. Nah, baik, Allah menghidupkan orang mati itu nggak butuh alat. Nah, sementara Nabi Musa diperintah oleh Allah itu dengan nyabetin ekornya itu kan sebagai perantara aja. Yang menghidupkan adalah Allah. Lanjut. Wa yurikum, dan Allah memperlihatkan kepada kalian ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum, agar kalian ta'qilun, kalian menggunakan akal atau berpikir. Baik, nggak mungkin yang namanya Nabi Musa itu bisa ngidupin orang mati tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesaktian, Mas Oto, apa Mas Oto? Kesaktian itu keluar kalau ada kasus besar. Ulama itu diberikan keistimewaan oleh Allah, Nabi mendapatkan mukjizat, ulama itu mendapatkan karomah kalau ada sesuatu yang emergency. Itu yang namanya Kiai Abbas Buntan ketika di Surabaya itu katanya banyak cerita. Yang namanya pesawat-pesawat Belanda itu katanya cuma dilempar sama kacang hijau, itu jatuh. Nah itu berlakunya keramat itu kan emergency. Lah kalau sekarang ya nggak bakalan saktinya itu nggak keluar gitu. Jadi keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi, kepada para wali itu dalam keadaan apa Mas Toto? Emergency, keadaan yang mendesak. Kalau normal ya sakit ya ke dokter lah. Masa kau Ustaz Joko? Emang Ustaz Joko dukun apa dokter? Ustaz Joko ya kan ngaji kan kayak gitu. Yang repot kan orang kampung Mas Toto. Udah tahu saya kerjaannya ngaji. Ada orang sakit datang Ustaz Joko, apa namanya, minta sembuh dan segala macam, gak dilayanin gimana kan kayak gitu. Ya kalau sembuhnya itu mujarab Mas Toto, kalau nggak mujarab kan jatuh nama saya Mas Toto. Ayo, benar apa enggak itu? Ya ini dalam keadaan emergency. Silakan. Kenapa ekor sapi itu? Ada ceritanya nggak? Jadinya ke sapi. Baik, di sini di dalam tafsir pukulkanlah olehmu bagian dari sapi tersebut. Qila dikatakan bila nabiha, ekornya. Ada yang mengatakan bilisaniha, lidahnya. Ada yang mengatakan paha sapi yang kanan. Ya pokoknya yang namanya tafsir itu macam-macam lah. Jadi di antara yang menjadikan sarana sapi itu hidup harus dipukul dengan anggota badan sapi. Disebut, tidak disebutkan secara eksplisit apa yang pokoknya bagiannya. Nah kemudian tafsir datang, menurut ulama ini berdasarkan ini adalah ini. Nah, jadi tafsir itu memang berbeda-beda. Namun hal itu adalah tidak pokok. Yang namanya tafsir itu kan berkembang dan berbeda-beda. Intinya pokoknya dipukulkan dengan anggota badan sapi. Demikian juga seperti tafsirnya wamsahu bi ru'usikum. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian berwudu adalah usaplah bi ru'usikum, dengan kepala kalian. Kemudian Imam Syafi'i, yang namanya ini termasuk kepala apa enggak? Satu jari nempel kayak gini kepala apa enggak? Ya kan? Makanya kalau menurut Imam Ahmad kepala itu harus disapu seluruhnya. Nah itu kan pandangan tafsir. Dan tafsir itu kalau berkembang kan, menurut Imam Ahmad ya harus semuanya kepala. Yang menunjukkan semuanya kan enggak ada. Sapulah kepala kalian, seluruhnya kan enggak ada. Maka di situ
imam-imam madhab itu berbeda pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu semuanya berdasarkan kebenaran. Nah, termasuk tafsir yang ekornya, kenapa ekornya? Kalau saya ditanya seperti itu, nanti saya cari lagi Pak Haji, kan? Saya cari lagi kenapa kok ekornya, bukan yang lainnya, kayak gitu. Sapinya dibunuh dulu. Disembelih. Kan surah Al-Baqarah itu yang suruh nyari. Nah, ini sebelumnya ayat yang ke mulai dari ayat yang ke 67 Mas Toto, ayat yang ke 67. Ayat yang ke 67. Ayat 67 halaman 10. Langsung baca terjemahnya Mas Toto. Bismillah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, itu sebenarnya kan rangkaian ayat-ayat berikutnya itu sebagai azab dari Allah kepada orang Bani Israel karena ngeyelnya itu Pak Haji, bukan nyari gak ketemu. Dan seandainya perintahnya itu langsung dilaksanakan, ini sapinya ya pokoknya sapi aja, bukan sapi betina. Ngeyelnya itu adalah untuk ngelak, ngindarin agar enggak disuruh nyembelih. Lanjut ayat yang ke-68. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Iya kan, yang tadinya cukup perintah Mas Toto, besok ada syukur tolong saya dikirimin makan siang. Itu kan cukup. Dan Mas Toto makanannya apa? Pak Ustadz Joko, loh kok malah nantang. Ya udah, makanan sederhana Padang. Terus lauknya apa? Dendeng balado kering yang merah. Terus apa lagi? Malah berat kayak gitu. Ya Pak, ya Pak. Ya cukup aja. Mau malah nanya berat bagi Mas Toto. Tadinya bisa dibawain warteg ya Bang? Tadinya bisa dibawain warteg. Oh ini dendengnya pokoknya dendeng kering balado yang top, sederhana karena itu favorit saya. Masya Allah. Terus sambal hijaunya yang lanjut Mas Toto. Ini ngeyelnya Bani Israel. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Lanjut. Dia Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina berwarna kuning tua yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Baik, dari sini ada keterangan ulama Pak Haji Mulukan. Kalau kita pakai sendal, usahakan sendal kita itu berwarna kuning keemasan karena akan membawa kebahagiaan. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir saya. Pokoknya coklat atau kuning keemasan. Kalau beli sendal itu akan menyenangkan. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Pokoknya kalau beli sendal itu warnanya yang apa? Ya pokoknya kayak ini, menyenangkan kayak gitu. Itu ada dalam tafsirnya Tasurrun Nazirin. Kenapa sendal? Menyenangkan ya? Makanya saya mau nanya kenapa sendal, kenapa nggak baju? Ya itu tafsirnya nanti saya buka lagi karena itu Masya Allah. Tasurrun Nazirin akan menyenangkan bagi orang yang ya, ada ayatnya itu akan menyenangkan bagi orang yang melihat. Kalau selain sendal gimana Pak Ustadz, boleh apa enggak? Wah itu harus saya coba di sini saya cari tafsirnya. Ayat berapa tadi Mas Toto? 69. Ayat yang ke-69 Tasurrun Nazirin. Ya Allah, Tasurrun Nazirin karena sebab keindahannya dan kekaguman mereka karena kuning dan langkanya. Nah, itu nanti dalam tafsirnya banyak itu macam-macam itu tafsirnya. PR ya untuk selain sendal boleh apa enggak ada aja Pak Haji Mulukan Masya Allah. Ya. Ya. Di surat An-Nisa ayat 105
Ya, surah An-Nisa ayat 105 kita tengok kembali. Ya. Kelihatannya Allah kan keharusan menjaga kebenaran dan keadilan. Ini banyak banget yang saya dengar adalah keadilan. Betul. Intinya adalah kita berhidup. Ini adalah masalah keadilan. Betul. Pertanyaan saya sekarang, ini sebelum keputusan hakim ya, Ya. misalnya saya seorang pengacara, karena saya misalnya Pak Haris menjawab saya, ya kan? Ya. Dengan kasusnya itu, saya sebenarnya sudah tahu bahwa Pak Haris ini sama, Ya. ya kan? Ya. Sudah jelas secara ininya dia sama, tapi saya berusaha untuk membela dia sebagai klien, ya kan? Ya. Supaya dia jadi nggak salah. Itu gimana hukumnya? Baru dia ingin membela dia, ini belum ke pengadilan ya? Ya, ya. Baik, kalau berangkat dari petunjuk Al-Quran ayat yang ke-105, hal tersebut jelas untuk dilarang. Namun pengacara-pengacara itu pernah saya berdiskusi dan bertanya, itu bagaimana pandangan pengacara? Saya kira ayat ini mereka tahu. Gini Pak Ustadz, yang namanya pengacara misalnya nih, klien saya itu salah, saya disewa untuk menjadi pembela, saya hanya membela agar klien saya itu seandainya ditetapkan salah, salah yang tidak memberatkan sesuai dengan proporsionalnya. Itu yang ingin saya bilang adalah bukan terus berarti membela kesalahannya, bukan, akan tetapi salahnya itu diputus oleh hakim sesuai dengan kesalahannya dan hukumannya juga sesuai dengan kesalahannya, tidak memberatkan. Itu yang saya dapatkan dari pengacara demikian. Itu pengacara yang sadar Pak Haji Mulkan. Kalau pengacara yang cari duit kan ya yang banyak ya. Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau sudah jelas dia salah, nah terus kita bilang agar dia tidak bersalah, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membela orang yang salah, terus salahnya dikondisikan salahnya, terus tuntutan hukumnya seberapa, nah itu yang dibolehkan. Sepengetahuan saya seperti itu. Maksud daripada pengacara membela klien yang salah itu kan adalah memproporsionalkan salahnya proporsional, terus hukumannya juga proporsional, tidak lebih dari itu. Tapi ya silakan. Nggak laku Ustaz pengacara begitu nanti. Nggak laku. Karena saya lupa ayatnya, suratnya segala macam, tapi kita pernah membaca bahwa sampaikan yang benar, jangan menutupi kebenaran. Ya. Kalau pengacara semua begitu, ya semua maling tidak ada yang nyari pengacara, karena ya percuma, pengacara ini jujur, saya salah, dia bilang, Pak Hakim ini orang ini salah sebetulnya, saya pembela tapi saya bilang dia salah. Nggak akan ada peradilan dengan cara duniawi seperti ini. Baik, itu nanti ayatnya pada ayat 108 itu Mas Toto itu. Ya, coba baca ayat 108 itu. Al-Baqarah. Nah, ini ayat surah An-Nisa. Terjemah bebasnya aja. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, artinya sebelum keputusan itu ada yang namanya hakim itu dijumpai dan segala macam. Itu kan rekayasa seperti itu kan sudah terendus dalam Al-Quran, ya kan? Jadi pasti ada kayak gitu Mas Toto. Cuma silakan. Ya, kalau saya jangan sampai hakim dulu deh. Jadi Pak Haris ini, Ya. misalnya mencuri ayam. Ya. Ya, jelas mencuri ayam. Ya. Jadi cuma saya sebagai pengacara. Saya nggak tahu dia mencuri ayam, tetapi saya kameranya. Maksud saya dari segi niatnya kayak gitu aja. Bagaimana kayak itu? Nah, itu kan udah dosa.
Nah, Betul, mungkin setuju. celahnya seperti ini Pak Haji Mulkan pengacara. Kalau kita kembali ke zaman Khalifah Sayyidina Umar, ada orang mencuri namun tidak dihukum, dibebaskan. Setelah diinterogasi, kenapa kamu mencuri? Karena waktu itu kan lagi paceklik kemiskinan yang melanda. Nah Pak Aris mencuri ayamnya itu motivasinya apa? Kan kayak gitu, apakah untuk senang-senang atau untuk apa? Nah mungkin ada celah untuk si pengacara membela kliennya itu. Kalau sudah nyata-nyata salah Pak Aris nyolong gara-gara untuk kesenangan, ya sudah, gak ada celah. Orang yang jelas mencuri di negara. Bukan, makanya pengacara kebanyakan dari Sumatera. Karena tidak Islam. Kalau Islam nggak jalan pengacara di Betul, cara dunia nggak jalan. Ya. Yang sono kan yang sering nabrak-nabrak kan seperti Ya. itu. Sering nabrak-nabrak. Kan kita udah pada tahu kalau pengacara itu Itu kenapa jagoannya yang mereka sangat banyak non-muslim itu. Iya. Biasanya pengacara kan banyak non-muslim. Sumatera Utara ya. Betul, itu Yang muslim pasti mundur. yang muslim banyak mundur. Nah gara-gara itu Pak Haji Mulkan, karena ayatnya dalam Bible atau dalam Injil kan nggak ada yang ngatur kalau kamu membela orang yang salah. Nanti hukumannya akan jahanam, kan nggak ada. Jadi mereka seenak saja. Wallahu alam, ini diskusinya menarik, namun harus kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Haji Mulkan, Mas Toto, semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.